Sobat Uniker tercinta, kali ini saya sedang menuju petilasan Kadipaten Jipang tempat Aryo Penangsang bertahta, di Cepu Kabupaten Blora. Sebelum kita menuju ke tempat petilasan Aryo Penangsang, mari kita berdoa sejenak, agar senantiasa diberi keselamatan, dan mendapat berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aryo Penangsang atau disebut Aryo Jipang atau Jipangkang, adalah Raja Adipati Jipang, berkuasa pada abad pertengahan ke-15. Beliau naik tahta, setelah pengikutnya berhasil membunuh Sunan Prawoto sebagai balas dendam. Penyebabnya Sunan Prawoto telah membunuh Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar, ayahanda dari Aryo Penangsang, demi menaikkan Trenggono, ayahanda Sunan Prawoto, menjadi Raja Demak ketiga. Arya Penangsang kemudian menjadi Raja Demak kelima atau penguasa terakhir Kerajaan Demak. Bahkan dia memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Demak ke Jipang, sehingga pada waktu itu dikenal dengan sebutan Demak Jipang. Akan tetapi pada tahun 1554 Arya Penangsang berhasil dibunuh pasukan pemberontak kiriman Hadiwijaya, penguasa Pajang. Setelah menempuh perjalanan 1,5 jam dari Rembang, sampailah kita di petilasan Kadipaten Jipang. Namun sebelum melanjutkan video ini, mari jaga silaturahmi, dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kalian senantiasa mendapatkan info video terbaru dari kami. Di situs makam Gedong Ageng Jipang, terdapat sebuah bangunan pendopo di depan. Mari kita lanjutkan perjalanan, menuju areal dalam dari situs ini. Sebelum masuk ke areal petilasan Kadipaten Jipang, perlu saya ingatkan, ada sebuah pantangan yang gak boleh dilanggar. Yaitu ketika masuk ke areal petilasan hendaknya alas kaki dilepas. Hal ini menurut keterangan warga jika dilanggar akan kena bala. Selain petilasan ini, nanti kami juga akan mengupas sungai tempat pertempuran Arya Penangsang dengan pengikut Hadiwijoyo, di mana anak angkat dia Danang Sutowijoyo berhasil membunuh Aryo Penangsang di Sungai Bengawan Sore, yang alirannya menuju ke Sungai Bengawan Solo. Petilasan ini juga bercampur dengan pemakaman umum. Langsung saja kita masuk ke lokasi makam. Disinilah alas kaki diletakkan, di depan tumpukan bangunan batu bata yang bentuknya segi empat yang mengelilingi sebuah bangunan kecil yang ditutup dengan kain putih. Selain itu ada pantangan, dilarang membawa benda-benda yang ada di lingkungan makam, bahkan secuil tanah pun.
Pengunjung juga diminta untuk uluk salam terlebih dahulu saat akan masuk makam, dan jangan tinggi hati atau menyepelekan hal-hal yang ada dalam kompleks makam. Di tempat ini ada makam kerabat Kadipaten Jipang, antara lain, makam Raden Bagus Sosrokusumo, Raden Bagus Sumantri, Raden Ayu Sekar Winangkrong, dan Tumenggung Ronggo Atmojo. Peninggalan lainnya adalah makam Santri Songo, yang berada di sebelah utara makam Gedong Ageng, berupa makam 9 santri, yang diduga mata-mata pajang, yang ditangkap dan dibunuh oleh prajurit Jipang. Selain itu ada juga petilasan Bengawan Sore, dan petilasan Masjid Jipang Panolan, petilasan Semayam Kaputren, dan petilasan Siti Hinggil. Warga Jipang juga memiliki tradisi sedekah bumi sebagai ungkapan rasa syukur. Tradisi ini disebut dengan manganan, dan biasanya dilakukan di makam Gedong Ageng. Setidaknya ada 3 acara manganan, yakni saat turun hujan pertama kali, saat tanam padi, dan saat panen. Acara ini biasanya disertai dengan pertunjukan seni tradisi, seperti ketoprak, wayang krucil, wayang kulit, atau seni tradisi yang lain. Namun pantangannya, kalau nanggap ketoprak jangan sampai mengambil lakon Aryo Penangsang. Bisa berbahaya, ungkap Salekun juru kunci seperti dikutip dari blorakap.go.id. Dalam sebuah pertempuran di tepi Kali Opak dengan pasukan Pajang yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan dan Ki Penjawi, Arya Penangsang tewas oleh keris Kiai Setan Kober, yang dibunuhnya sendiri karena memotong ususnya yang terburai, setelah lambungnya robek terkena tombak Kiai Pleret yang digunakan Sutawijaya. Lokasi kali itu berada di depan Tugu Selamat Datang, yang dinamakan Sungai Bengawan Sore. Namun kondisi sekarang sudah mengering. Sungai ini airnya mengalir menuju Sungai Bengawan Solo.